Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kembali bersama saya. Kali reading untuk zodiak Gemini di periode pertengahan sampai akhir di bulan Februari di tahun 2022 ya. Ingat ini energinya general, jadi tidak mungkin resonate untuk semuanya ya. Mohon maaf sekali, ini ada, kalau orang Jawa bilang lagi musim laron ya di sini ya. Jadi kan banyak lampu. Ini udah mati, maaf, mengganggu nih. Oke. Yang ingin private reading kalian juga bisa kontak saya di Instagram ya, linknya ada di deskripsi. Dan ini kartunya saya sudah shuffle terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi. Yang pertama di the bottom of the deck ada kartunya Hermit God ya, atau The Emperor ya. Ada Nature atau The Devil, dan Four of Wands, ada Nine of Wands, Page of Wands, dan di sini ada Six of Pentacles. Selanjutnya ada Page of Swords ya. Oke. Di sini beberapa di antara kalian ya kuat sekali connecting dengan para zodiak Aries, Leo, Aquarius ya. Ada juga Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Itu 6 energi yang sangat kuat. Aries, Leo, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Itu yang energinya kuat sekali ya. Tapi kalian juga bisa connecting dengan zodiak yang lain ya. Ke-6 zodiak lainnya. Baik, The Emperor ya. Di sini adalah sebetulnya situasi sih kalau menurut saya tuh dari diri sendiri sebenarnya sih nyaman ya. Tapi tergantung kehidupan masing-masing ya. Senyaman apa kita menerima keadaan sekarang gitu yang kalian alami sih, seperti itu. Prosesnya di sini seorang Gemini ya. Untuk para kalian Gemini sedang ingin mengendalikan hidup. Jadi seperti ingin mengendalikan hidup, seperti ingin memperbaiki kehidupan ya, menuju kondisi yang lebih baik lagi. Nah, ini progresnya kalian sekarang gitu ya. Ingat ya, itu banyak semut hitam. Mohon maaf sekali, saya nggak akan mengusir mereka, biarkan. Jadi posisinya sekarang ini Gemini sedang ingin mengendalikan hidup menuju kondisi yang lebih baik. Mungkin saat ini atau kemarin-kemarin kehidupan kalian sedang rumit, tidak sesuai dengan rencana kalian, atau segala sesuatu yang kalian impikan belum berhasil, atau semuanya tidak benar-benar tidak pada situasi di mana kalian membuat nyaman gitu loh ya. Jadi posisinya kalian ingin mengendalikan itu semua. Bisa juga di sini kalian juga sedang mengendalikan perasaan yang sedang rumit. Itu bisa juga ya. Jadi the bottom of the deck bisa untuk kehidupan, bisa untuk pekerjaan, bisa untuk asmara juga. Jadi pengendalian hidup, mengendalikan hidup untuk perasaan, untuk kehidupan, menuju kondisi yang lebih baik lagi ya. Itu progresnya kalian. Dan saya lihat kalian mencoba untuk selalu menjadi dewasa di periode ini. Mencoba untuk menjadi lebih dewasa dari sebelum-sebelumnya. Jadi berpikir matang itu menurut saya juga sudah cukup dewasa ya. Jadi kedewasaan itu bukan hanya dari perkataan, tapi tindakan juga ya. Terkadang tindakan kita merasa bahwa sudah dewasa, tapi menurut orang lain itu belum gitu ya. Dan kadang perkataan kita seperti seseorang yang sudah dewasa, tapi tingkah kita masih belum gitu ya. Jadi kedewasaan itu dari dua-duanya, tidak hanya perkataan tapi tingkah laku juga gitu ya. Cara menyelesaikan masalah juga gitu, cara menyikapinya juga gitu ya. Tidak egois gitu termasuk ya. Number one itu tidak egois juga ya. Kita bisa bilang seseorang kamu egois sekali, tapi coba koreksi lagi pada diri sendiri. Kita egois juga tidak? Dengan cara kita memberikan istilahnya statement kepada seseorang, kamu egois gitu. Berarti sebenarnya kamu mengerti egois itu dalam segi apa gitu kan. Pada dasarnya kamu bisa berbicara, berarti keegoisan itu ada pada dirimu juga gitu ya. Jadi coba itu dicerna baik-baik, itulah kedewasaan.
Dan di sini saya lihat ada the devil juga. Kalian akan mengambil tindakan yang positif ya ke depannya ini, mengambil tindakan yang positif yang jelas. Memang ada di sini sedikit pengaruh atau energi negatif yang datang dari luar merasuk ke dalam hidup kalian ya. Tapi atau komitmen yang kurang sehat lah yang akan kalian lakukan. Kalau kalian bisa mengendalikan itu semua ya, bisa dibilang selamat lah gitu loh ya. Kalian menghilangkan cobaan ataupun rintangan atau halangan gitu. Jadi ada pengaruh-pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu bisa juga di pekerjaan kalian ya. Misalnya kalian sudah semangat tiba-tiba malas. Awalnya kalian jujur, tiba-tiba kalian ingin berkhianat, kalian ingin curang, kalian ingin mengambil keuntungan. Nah di situ itu adalah pengaruh negatif. Makanya harus ada pengendalian juga, pengendalian diri juga ya. Oke, karena salah satunya sih kalian memang harus mengambil tindakan yang lebih positif untuk diri kalian sendiri dan otomatis yang lebih menguntungkan untuk kalian. Itu jangka panjang gitu ya. Jangan yang menguntungkan untuk sementara tapi seterusnya justru akan menjerumuskan kalian ya, atau merugikan. Harus menghadapi sesuatu yang agak sedikit menyiksa ya. Ini bisa dibilang di kehidupan kalian juga, tapi karena kan Gemini banyak ya, tidak mungkin semuanya lurus semua. Pasti juga ada yang masih mencoba naik, ada juga yang sudah naik, ada juga yang masih tertati-tati, ada yang benar-benar masih merangkak segala macam. Di sini banyak gitu. Kalian ada di posisi mana? Untuk kalian yang sedang menghadapi atau sedikit lah merasakan sesuatu yang menyiksa ya, pengendalian diri lagi saya bilang ya, karena semua itu ada pada diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian bisa menerima segala sesuatu yang sudah terjadi pada hidup kalian gitu ya. Oke, kalau dari segi pekerjaan kalian ini sudah, menurut saya ya, kalian sudah punya pondasi yang cukup kokoh gitu ya. Jadi ini adalah awal yang baru gitu ya untuk kalian. Memang kalian mengatasi beban, sangat mengatasi beban sekali di sini. Mengatasi beban dan mencoba untuk bertahan, mengatasi masalah. Tapi saya lihat di sini kalian mencoba melihat pada diri kalian sendiri bahwa kalian tuh kuat. Kalian bisa mengatasi itu semua. Kalian bisa istilahnya menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi pada pekerjaan kalian ataupun bisnis kalian. Jadi kalian ada kepercayaan diri di sini saya lihat ya, untuk mengatasi apapun yang terjadi dalam hidup kalian terutama. Oke? Karena apa? Pondasi kalian sudah cukup kuat lah, sudah cukup tertata kokoh. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi tentang hambatan ataupun segala sesuatu yang menimpa kalian di pekerjaan ataupun di kehidupan gitu ya. Tapi ini fokusnya ke pekerjaan ya. Tapi itu bisa juga dipakai untuk kehidupan kalian. Ingat, akan ada informasi mengenai pekerjaan. Jadi mungkin yang belum dapat pekerjaan, kemungkinan kalian akan dapat tawaran pekerjaan atau informasi ya, sedang kalian tunggu-tunggu lah ya. Intinya masalah pekerjaan kalian bakal dapat informasi dan itu mungkin akan lebih menguntungkan. Dan sepertinya informasi itu baik untuk diri kalian ya Gemini ya. Ada juga informasi masalah pasangan ataupun kerabat ataupun kawan kalian ya. Jadi informasi ini banyak sekali, bisa berkaitan dengan pekerjaan, asmara, pasangan kalian ya, kawan kalian, sahabat kalian ataupun keluarga kalian. Jadi ada empat itu ya. Komunikasi, ingat komunikasi harus kalian jaga dengan baik ya. Kunci dari semua readingan kalian ini adalah kalian harus berkomunikasi secara baik, entah itu di pekerjaan, entah itu di lingkungan sosial, semuanya itu komunikasi ya. Lebih optimis lagi dan tetap setia di pekerjaan kalian, misalnya bos kalian, pokoknya kalian harus tetap setia di situ ya. Kalau masalah keuangan nggak usah khawatir, kemungkinan di sini kalian akan dapat bantuan masalah keuangan ya. Banyak tidaknya itu tergantung rasa syukurnya kalian ya. Saya tidak bisa bilang mungkin ini bantuannya sedikit, tapi karena rasa syukur kalian besar, jadi ini menganggap bahwa bantuan atau rezeki yang kalian dapat ini adalah besar. Nah itu tergantung masing-masing gitu ya. Misal kalian mendapatkan
besar, tapi karena proses syukurnya kalian itu tidak begitu bagaimana, atau mungkin gaya hidup yang dulu seperti apa, jadi merasa bahwa sedikit gitu ya. Jadi masalah sedikit atau tidaknya itu tetap tergantung kalian yang menerima dan menyikapi, dan dengan rasa syukur kalian sendiri ya. Yang jelas ada di sini finansial yang agak baik lah ya, ada bantuan misalnya itu masalah finansial. Cuma kalian juga harus bisa membelanjakan dengan baik. Intinya memanage keuangan dengan baik di sini. Jangan boros lagi, jangan dilakukan seperti hal yang dulu-dulu gitu ya. Makanya kan di sini juga ada the devil, pengaruh negatif. Jangan sampai uang yang sudah kalian dapat itu kalian foya-foyakan lagi seperti dulu-dulu. Ingat waktu kalian tidak ada uang ya. Oke. Baik, kita lanjut untuk ke asmara, dan ini untuk yang couple. Saya rasa untuk yang couple di sini memang ada penjual cilok. Di sini hubungan kalian berkembang secara baik ke tingkat yang berikutnya ya. Jadi ada rasa nyaman, ada kesetiaan, dan ada keterbukaan. Nah, itu yang terpenting ya. Keterbukaan itu istilahnya keterus terangan kalian dengan pasangan itu semakin kuat gitu. Tidak seperti dulu-dulu agak sedikit tertutup atau segala macam, lebih banyak menyembunyikan sesuatu lah gitu ya. Tapi di periode ini karena lebih banyak terbuka dengan pasangan gitu ya. Lebih ya bisa dibilang kalian lebih sering berterus terang lah tentang apa yang kalian rasakan, tentang apa yang kalian mau dengan pasangan. Dan di situ bisa pasangan mengerti gitu ya, karena kita kan tidak bisa memaksakan pasangan harus mengerti keinginan kita dengan tingkah laku kita saja. Kadang pasangan juga tidak peka, tidak sepeka itu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang harus peka. Jadi apa salahnya sih kalau kita ngomong gitu ya tentang apa yang kita inginkan gitu atau yang kita rasakan. Oke? Itu energinya positif ya. Dan untuk yang energinya negatif saya rasa sih tidak terlalu berat sekali. Cuma di sini problemnya ya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, itu saja sih ya. Apabila kalian pernah mengalami sakit hati atau luka atau ibaratnya dikhianati oleh pasangan ya, kalian memang harus bersabar dan usahakan semoga pasangan tidak melakukan itu lagi. Dan kalaupun melakukan itu lagi ya tetap kembali kepada kalian masing-masing. Kalian masih ingin bertahan atau pergi dari hubungan itu, nah semua tergantung diri masing-masing, sekuat apa kalian ya untuk mempertahankan hubungan itu. Oke, dan untuk yang single di sini lebih cerdik lagi untuk memilih seseorang, karena saya rasa kalian butuh kewaspadaan diri karena tidak ada seseorang yang baik yang ingin dekat dengan kalian ya. Jadi kalau kalian punya seseorang yang lagi PDKT atau apapun, sebaiknya lebih cerdik supaya tidak terulang seperti dahulu ya, yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi ya. Dan memang benar dekat dengan seseorang itu harus benar-benar dilihat ulang ya, dilihat secara baik untuk kalian Gemini di periode ini ya. Jadi sebaiknya pertemanan lebih lama itu memungkinkan kalian aman ya. Makanya perjalanan untuk perkenalan itu mungkin lebih perlu ya dibandingkan harus terburu-buru. Itu menurut saya ya. Oke, dari message from the Varys ada spring, dan di sini ada life purpose, ada energy healing. Nah, sudah saya tekankan di sini memang kalian harus healing ya. Berarti benar ada energy healing, ada penyembuhan energi. Jadi kemampuan penyembuh energi alami kalian adalah bagian penting dari tujuan hidup Anda. Jadi prosesnya sekarang kalian memang harus banyak-banyak healing ya. Banyak-banyak penyembuhan energi supaya nanti ada bagian penting dari tujuan hidup kalian ini akan terjadi gitu ataupun tercapai gitu ya. Paham ya? Jadi lebih banyak healing lah. Kalau saya bilang cukup fokuskan lebih banyak healing, oke? Dan di sini ada spring, di sini musim semi. Keinginan kalian sepenuhnya akan terwujud saat bunga mulai mekar. Jadi apabila sekarang musimnya bunga sedang mekar ya, itu musim semi, itu tidak lama lagi segala keinginan kalian akan terwujud ya. Semoga saja
benar terjadi, yang baik-baik, yang tidak baik ya kalian skip saja ya, atau untuk mawas diri saja ya. Oke, semoga ini membantu dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa di next video, bye.